dia bisa lanjut ke pengadilan karena kami viralkan. Jadi tolong jangan bermain. Siap. Tapi apa yang terjadi? Setelah di pengadilan itu ini sebetulnya tuntutannya itu dakwaan dari perkara perbankan itu 10 tahun, denda 1 miliar. Tapi tidak ditahan. Oke, saya ini orang yang manusiawi. Saya pikir saya nggak butuh dia ditahan apa tidak. Biarkanlah berproses hukum. Padahal wajib ditahan itu. Saya juga tidak komplain, Pak. Saya juga tidak terlalu masalah. Saya sebab kenapa ada ditahan? Ya Pak, sudah terlanjur Pak, gini-gini. Oke lah, nggak ditahan apa-apa. Yang penting proses hukumnya dijalankan dengan baik, Pak ya. Tapi dari awal sudah mulai dimainkan. Masa terdakwa diizinkan umroh terdakwa yang sudah berproses hukum diizinkan untuk umroh. Ya saya kecewa. Yang mulia bagaimana mungkin? Bagaimana kalau dia melarikan diri? Ini kan sudah jelas. Bagaimana kalau dia gini-gini kan itu perjalanan jauh. Sudah nggak ditahan itu mengecewakan? Masih. Akhirnya nggak jadi dia diizinkan umroh. Kemudian proses sidang berjalan. Setiap hari saya hadiri. Sebagai warga negara yang baik, saya nggak mau terlalu banyak bacot. Saya hadiri saja, saya ikuti. Jadi saya tahu persis mulai dari persidangan awal sampai akhir. Nah, yang bikin kita jadi kesal, aneh, karena pertimbangan putusan hakim yang menyeludupkan saksi ahli dari OJK. Saksi ahli dari OJK itu kan tidak sembarangan saksi. Yang hadir itu namanya A dan diperiksa dalam persidangan itu adalah A, tapi pada waktu hakim membuat putusan, pertimbangannya adalah saksi ahli dari B yang kebetulan keterangannya berbeda. Mungkin orang bilang, oh salah tulis namanya, silakan. Tapi keterangan dan itu apa yang di pertimbangannya, itu istilah materi kesaksiannya, fakta persidangan, walaupun itu abal-abal, itu jelas-jelas itu berbeda dengan keterangan saksi ahli yang benaran hadir. Sehingga pertimbangan hakim itu onsela. Jadi onsela itu adalah dianggap ada kesalahan tapi bukan perbuatan pidana. Kesalahan administrasi. Padahal ini undang-undang perbankan loh. Karena perbankan itu salah catat, itu sudah administrasi, sudah pidana. Yang kami persoalkan pencatatan ini bukan pencatatan sekedar salah tapi ganda. Ya. Jadi itu sudah, ya namanya saksi ahli dari OJK kan dia profesional. Dia memberikan keterangan ya dia pidana perbankan ini Pak. Nah sedangkan ini, ya nggak tahu ini karena memang nggak ada, memang asal nama siluman, dibilang oh ini bukan pidana. Ini adalah, biasalah. Itu istilah administrasi. Nah sehingga pertimbangannya. Nah mendengarkan putusan hakim itu, selaku korban, prinsipal langsung bukan sebagai pengacara. Kami protes. Karena kami ingin supaya memang ini benar-benar diketahui oleh masyarakat. Karena ini kami sudah mendapatkan ketidakadilan. Tidak bisa kita bilang, oh nanti upaya hukum. Bagaimana mungkin? Ini sudah upaya hukum kok. Kalau upaya hukum sudah dipermainkan, kemudian kita disuruh melakukan upaya hukum. Karbo juga tahu bagaimana bisa. Sudah upaya hukum yang nggak benar, kemudian kita melakukan upaya hukum. Tetap aja nggak benar isinya. Buktinya apa? Seperti kita ketahui, setelah dia sudah memutuskan ini, kami selaku korban, yang kepentingan kami diwakili jaksa, kami membuatlah namanya kasasi. Atas putusan, onsela. Kami buat kasasi, itu pidum. Itu namanya kan ada PID B, adalah pidana biasa umum, itu namanya. Pitsus adalah pidana khusus. Kami mengajukan ke Mahkamah Agung itu pidum. Apa yang terjadi Pak? Pitsus. Putusannya menguatkan putusan pengadilan ini dan itu keluarnya registrasinya adalah pitsus. Aneh kan? Jadi apa yang kami sampaikan dalam memori kasasi ini kasasi, kita mengajukan kasasi, itu sudah dipertimbangkan. Kenapa? Ya. Jadi seolah-olah apa yang sudah memang inilah bagaimana mungkin bisa kita dapatkan keadilan. Nah, karena
berangkat dari keributan di pengadilan itu, oleh ketua pengadilan merasa dirugikan atau dicemarkan namanya. Apa yang terjadi? Dia merasa dirugikan, padahal itu harusnya sebagai pejabat publik kan digaji oleh negara, menggunakan uang rakyat, kan bekerja untuk kepentingan rakyat dengan jujur. Ketika dia bekerja tidak jujur kemudian diprotes, harusnya nggak boleh keberatan. Yang dilakukan adalah perbaikan kepada internal. Oh, nggak benar. Ini nggak begitu. Justru ditabrak undang-undang. Dia buat surat tugas. Ya, buat surat tugas kepada sekretarisnya yang bernama Jito untuk membuat laporan pidana. Ya, padahal dalam KUHP, ya, dalam KUHP 108 apa satu, ya, itu hanya orang-orang yang mengalami, merasakan atau menjadi korban kerugian yang boleh melapor. Nah, sekarang bolehlah, kalau melapor saja boleh orang lain. Dia mendapat kuasa atau mendapat tugas. Tetapi tetap saja prinsipal yang punya permasalahan itu harus di BAP. Nah, kalau bicara masalah pengadilan, yang karena saya sebut pengadilan negeri, mestinya yang merasa dirugikan bukan ketua pengadilan Sidoarjo. Karena kami nggak pernah menyebut ke pengadilan negeri Sidoarjo. Kami menyebut pengadilan negara. Jadi ada tulisan, karena terdakwa dibebaskan hakim karena korban tidak menyuap. Nah, terdakwa dibebaskan karena korban tidak menyuap hakim. Inilah bobroknya pengadilan negara Indonesia. Kami tidak menyebutkan nama hakim, kami tidak menyebutkan pengadilannya, ya, kami menyebut seperti itu. Harusnya kalau pengadilan negara itu sebagai representasinya adalah ketua Mahkamah Agung. Tapi ini bukan ketua Mahkamah Agung. Lalu dilaporkan. Kita tahu polisi punya kewenangan untuk menerima laporan. Kewenangan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Penyidik punya kewenangan untuk melakukan tindakan penyelidikan. Polisi punya kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan. Polisi punya kewenangan untuk melakukan pemanggilan. Ya, polisi punya kewenangan untuk melakukan penangkapan. Ya, menetapkan seseorang jadi tersangka, memberkas, menggeledah. Polisi punya kewenangan. Tapi jangan salah. Polisi punya kewenangan itu bukan absolut, tetapi dibatasi oleh undang-undang. Undang-undang apa? Ya, pertama-tama, selain daripada ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Harap dimengerti, ya. Hukum acara pidana. Perlu kita tahu, hukum kita ini kan diatur berdasarkan buku. Di atas diatur berdasarkan undang-undang. Nah, perlu bapak-bapak ketahui, masyarakat maupun sahabat, ruang lingkup berlakunya undang-undang itu ada di peradilan umum. Nah, peradilan umum itu ada, ini keterangan ini boleh dilihat di KUHP bab 2. Ya, jadi KUHP bab 2 mengatakan, ruang lingkup berlakunya undang-undang, semua undang-undang apa saja, ya, itu ada di peradilan umum. Jadi tidak ada satupun yang berlaku di luar dari peradilan umum. Seperti peradilan alternatif itu bukan undang-undang yang dipakai. Peradilan alternatif, kalau ada pengadilan alternatif, Anda pernah dengar yang pernah saya cetuskan, saya sebagai ketuanya, itu sebetulnya adalah pengadilan di luar dari pengadilan umum. Pengadilan negara. Pengadilan alternatif itu mengadili atau menyelesaikan masalah secara apa? Ketemu antara pelaku dengan korban, kemudian mereka bersepakat, damai, selesai. Itulah dibilang restoratif justice. Jadi bukan ujuk-ujuk pengadilan negara, pengadilan alternatif menginikan undang-undang, tidak. Yang dia pakai adalah undang-undang tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, jadi bab 1 mengatakan, bab 2 mengatakan bahwa ruang lingkup berlakunya undang-undang ada di peradilan umum. Nah, sedangkan peradilan itu dilakukan berdasarkan tata cara beracara, yaitu KUHP. Itu bab 3 bunyinya. Sedangkan bab 4 dan selanjutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya, begitu juga jaksa, ya,
dan hakim harus tunduk pada KUHP. Karena hukum acara itu mengatur orang-orang yang menegakkan hukum. Dan ya itu. Nah, jadi bukan semau gue. Sehingga misalnya pengiriman surat diatur. Nah, kemudian itu dari peraturan dari undang-undang. Kemudian kita mengenal undang-undang lain. Undang-Undang Dasar 45 pasal 20, pokoknya Undang-Undang Dasar 45, terutama pasal 27, pasal 28, pasal 28A, 28B, 28C, 28 sampai 28J. Itu adalah hak asasi manusia. Kebebasan mengeluarkan pendapat, kemudian juga istilahnya meskipun ada kebebasan tapi ada batasan. Batasan-batasan hak juga ada. Jadi hak asasi manusia itu memang ada. Tetapi dia juga harus menjaga hak asasi manusia lain. Jadi bukan berarti hak asasi manusia itu secara absolut. Hak asasi manusia itu dihargai, tapi dia juga harus menghargai hak asasi manusia lainnya. Nah, saya tidak lari dari situ. Tidak. Sebagai aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran, saya tidak dalam posisi minta pembenar atau dibenarkan secara membabi buta. Tidak. Saya ingin memberikan edukasi. Mana mungkin kita memberi edukasi kepada masyarakat, kita sendiri ngabur. Tidak bisa, Pak. Saya mencoba untuk menjadi benar. Jadi walaupun saya ini bukan manusia sempurna, tapi saya berusaha memberikan edukasi yang masuk akal dan rasional. Nah, kepolisian itu selain daripada diatur oleh KUHP dan Undang-Undang Dasar, perlu juga tahu bahwa ada undang-undang tentang hak asasi manusia secara khusus dibentuk. Undang-Undang nomor 39 tahun 99 itu tentang hak asasi manusia. Sebagai penyidik itu harus mengerti betul itu. Nah, tapi oke lah kalau dia tidak mengerti itu karena itu aturan umum. Yang paling harus dia pahami adalah tentang Perkap nomor 8 tahun 2009. Perkap nomor 8 tahun 2009 ini itu meliputi daripada implementasi ya, prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian ya, negara Republik Indonesia. Sehingga tidak keluar dari situ. Ini yang perlu saya garis bawahi para netizen. Kita melihat bahwa kepolisian ini dalam menangani perkara saya sama sekali sudah keluar dari KUHP. Tapi mereka berdalih itu sudah sesuai prosedur. Ini yang saya anggap menyesatkan. Ya, bapak-bapak dari kepolisian tolong baca baik-baik dulu dan telaah baik-baik. Pertama, ya, saya ini adalah orang yang patuh. Pada waktu panggilan pertama datang, ya, ini terjadi Februari karena perkara itu masih apa? Saya langsung minta pengacara saya. Nah, ini juga masyarakat perlu tahu. Walaupun saya ini pengacara, tapi kalau kita ada masalah, kita pasti minta bantuan pengacara. Jadi jangan netizen berpikir bahwa pisau itu tajam di bawah, tumpul di atas. Sebetulnya karena kita belum mengerti aja. Jadi tolong dipahami. Saya ini sebagai pengacara, saya juga pakai pengacara. Dan saya juga bayar. Bukan berarti saya sebagai pengacara, kemudian tidak pakai pengacara. Bisa kalau saya tidak mau, tapi saya mau menggunakan pengacara. Karena saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Supaya saya tidak dianggap bahwa saya ini orang yang tidak mentaati. Ya, karena ada hal-hal tertentu yang mungkin kalau disampaikan oleh kita sebagai prinsipal dari suatu peristiwa itu kan tidak objektif, subjektif. Nah, terpaksa saya minta kepada pengacara akan lebih objektif. Karena mereka tidak bersentuhan langsung dengan permasalahan. Jadi masyarakat perlu tahu. Kalau bapak-bapak ada perkara, bapak jangan berpikir saya tidak ada uang. Itu sudah lagu lama. Ini bukan persoalan ada uang atau tidak ada uang, tapi kita harus
menyelesaikan perkara minta bantuan pengacara. Nggak usah mikir-mikir. Yang penting ada uang, ya, ada apa aset bisa dijual, kita bisa cari lagi aset. Yang penting kita minta bantuan pengacara supaya kita tidak dilecehkan, ya. Kalau Anda juga tidak bisa, ada pos bakum, pos bantuan hukum dari negara.